Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar Yes, yes, biasa. yes, Allah sukses. Akbar. Sukses. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, baca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Istidadah doa. Wafin isnin salasata arba'ah. Ya Allah jama'atan. Uda'ullah jama'atan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikum sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah siap belajar hari ini? Sudah siap? Semangat. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, good semuanya. Jadi hari ini hari Senin 16 Agustus 2021. Hari ini kita belajar tematiknya PPKN dan SBDP. Selanjutnya nanti ada pelajaran mula yaitu bahasa Jawa sama Ustazah Devi. Oke, kita mulai dulu di PPKN ya. Bisa disiapkan buku paketnya juga ya, buku paket tema 2. Sebentar. Sudah terlihat di layar kalian ya, hari ini PPKN-nya membahas tentang hak dan kewajiban yang ada di tema 2, subtema 2. Di buku paket ada di halaman 66. Ada di halaman 66. Ya. Oke, Ustazah mulai. Jadi hari ini kita membahas hak dan kewajiban. Nah, bisa dilihat di halaman 66. Pada subtema 1, kalian telah mengetahui makna tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Siapa yang masih ingat apa arti dari tanggung jawab? Siapa yang masih ingat jenis-jenis tanggung jawab? Contohnya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya apa? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Siapa yang tahu? Rajin beribadah. Mengerjakan tugas tanpa diperintah. Tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Menjaga kebersihan Mengerjakan diri. tugas tanpa diperintah. Ya, Menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan. Oke, good. Ini masih ingat ya jenis-jenis tanggung jawab dan contoh-contohnya. Nah, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Jadi, selain tanggung jawab, kita juga punya hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Jadi, hak, kewajiban, sama tanggung jawab itu berbeda ya, tapi saling berkaitan. Nah,
Hak dan kewajiban itu bersifat kodrati, yaitu yang melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Jadi kalau ada pertanyaan, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara titik-titik. Jawabannya adalah tanggung jawab ya. Nah, orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban, berarti sama saja kalian tidak bertanggung jawab ya. Jangan sampai ya. Nah, bagaimana perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Perhatikan materi berikut ini. Nah, kalau namanya hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, ya, sesuatu yang kita terima. Hak itu yang kita terima, ya, setelah kita melaksanakan kewajiban. Jadi, kalau kita sudah selesai melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak, ya, menerima hak kita. Nah, hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Namanya hak warga masyarakat. Berarti hak yang dimiliki oleh warga masyarakat. Ya, ingat. Hak adalah Suaranya putus-putus. sesuatu yang harus kita terima, ya. Kita akan mendapat ini adalah hak warga masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum, ya. Yang pertama mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya, mendapatkan kerjaan dan penghidupan yang layak. Selanjutnya yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Jadi hak tadi kan yang kita terima, jadi kita berhak untuk menikmati lingkungan yang bersih. Nah, yang keempat, hidup tenang dan damai, ya. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Lalu yang keenam, dapat mendapatkan hak untuk berpendapat dan berorganisasi. Kalian juga bisa melihat di halaman 66 di buku paket tema 2 ya. Di tema 2 halaman 66 di situ sudah dijelaskan hak sebagai warga masyarakat. Ada bentuk-bentuknya juga. Oke, selanjutnya kewajiban. Nah, kalau hak adalah sesuatu yang kita terima, ya, kalau hak sesuatu yang kita terima, nah kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sesuatu yang harus kita lakukan, yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab namanya kewajiban. Oke. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan, yang harus kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Jadi, kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ya, ingat ya, kalian harus bisa membedakan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kalau hak sesuatu yang kita terima, kalau kewajiban sesuatu yang harus kita laksanakan, ya. Oke, berikutnya ini adalah bentuk kewajiban warga masyarakat, ya, bentuk Suaranya putus-putus. Suaranya putus. Oke, sebentar ya, tadi sempat putus karena sinyalnya kurang baik ini. Maaf ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk kewajiban. Itu nomor berapa, Us, di buku? Halaman berapa?
mengikuti. Sinyalnya putus, maaf ya, sinyalnya kurang baik ini. Sudah terlihat? Sudah terlihat gambarnya ya? Sudah. Bisa kalian amati dulu gambarnya ini, ya. Nah, yang ketiga mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT RW seperti ini, kerja bakti, ya, kerja bakti, lalu gotong royong dan musyawarah warga masyarakat setempat seperti ini musyawarah. Ini termasuk kewajiban warga masyarakat. Nah, yang keempat adalah menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ya, lalu selanjutnya menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Ini termasuk kewajiban warga masyarakat. Oke, bisa kalian lihat juga di halaman 67, di buku paket halaman 67. Berapa? Bisa Terus nggak dengar. Oh, nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya. Terusnya kayaknya keluar. Oh, saya metu. Iya sama. Maaf ya tadi terputus sinyalnya kurang baik hari ini. Maaf ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Jadi di buku paket kalian bisa melihat di halaman 67. Halaman 67. Ya. Tema 2, halaman 67. Ya, di halaman 67 di situ ada kewajiban sebagai warga masyarakat. Oke. Selanjutnya adalah dibuka halaman 85. Coba kalian buka halaman 85. Halaman 85 kalian buka dulu ya. Dicari halaman 85 tema 2. Sudah. Bentar, Ustazah mencari halaman 85. Oke. Di situ ada gambarnya Edo sama teman-temannya. Edo dan teman-teman sekelasnya sedang bermusyawarah. Mereka membicarakan tentang rencana peragaan tari. Sebelum musyawarah dilakukan, mereka sepakat bahwa musyawarah akan dipimpin oleh Edo. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa Siti sebagai penulis yang akan mencatat jalannya musyawarah dan mencatat hasil musyawarah. Jadi, dalam musyawarah itu selalu ada satu orang yang memimpin ya, yang memimpin musyawarah. Nah, ada satu orang lagi yang menjadi notulis atau notulen, itu bagian yang menulis hasil dari musyawarah. Nah, apa yang dimaksud dengan musyawarah? Apa yang harus kita lakukan sebagai peserta musyawarah? Nilai-nilai apa yang terkandung dalam kegiatan musyawarah bisa kalian baca di yang kotak biru ini. Coba bisa kalian buka di halaman 85 ya. Di situ ada mengambil keputusan dengan musyawarah. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab ikut serta dalam mengambil keputusan bersama. Nah, keputusan bersama adalah suatu keputusan ya. Suatu keputusan yang
sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, pembahasan yang matang. Ini namanya keputusan bersama. Nah, keputusan bersama haruslah mewakili kepentingan seluruh anggota, seluruh peserta rapat. Keputusan bersama juga merupakan keputusan yang harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, sebuah keputusan bersama harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua peserta rapat tanpa terkecuali dan membeda-bedakan. Dalam pengambilan keputusan, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Hasil dari keputusan yang diambil juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus semua pihak haruslah merasa diuntungkan, karena keputusan bersama harus menampilkan rasa keadilan dan semua peserta rapat mempunyai kedudukan yang sama. Jadi namanya keputusan bersama itu keputusan yang diambil dari pendapat banyak orang, bukan hanya pendapat satu orang saja ya. Selanjutnya ini agar semua pihak terlibat merasakan keadilan. Nilai yang mendasar yang pertama, nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar, serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Ya. Selanjutnya, musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Jadi, nama lain dari kesepakatan adalah mufakat ya. Dengan kata lain, musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan. Sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Nah, kalau musyawarah mufakat perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Nah, dalam proses musyawarah kita pasti akan mendengar pendapat dari peserta musyawarah ya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Ada 4. Yang pertama, sesuai dengan kepentingan bersama. 2, usul dan pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Nah, ini ada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Ada 6 ya, bisa kalian baca di buku halaman 87 ya. Di sini juga ada tata cara persyaratan musyawarah. Kita bahas dulu yang prinsip-prinsip. Prinsipnya yang pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani. Yang kedua, dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi iktikat yang baik dan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya tata caranya ini bisa kalian baca ada 6. Selanjutnya cara-cara mengeluarkan pendapat, ini ada sendiri ya cara-caranya. Mengacungkan tangan dulu ya. Lalu kalau sudah dipersilahkan baru berbicara. Jadi jangan langsung acung tangan terus langsung ngobrol. Jadi harus menunggu untuk dipersilahkan dulu. Silakan. Nah, baru kita berbicara. Nah, yang ketiga, kalau ada yang berbicara ya, itu menunggu sampai pembicaraan selesai. Jadi tidak boleh misalkan Mas Izam sedang berpendapat lalu Mas Rafif langsung berbicara, itu tidak boleh ya. Jadi harus selesai dulu temannya harus selesai dulu pembicaraannya
berbicara ya. Nah, yang keempat ada bersikap sopan. Yang kelima, suaranya harus jelas. Nah, sikap dalam musyawarah itu ada 4. Yang pertama, menghargai, menghormati. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi, bisa kalian baca juga di buku kalian ya. Musyawarah ada di halaman 85 sampai dengan 88. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang hak, kewajiban, lalu ada musyawarah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, langsung ke soal hari ini ya. Bisa disiapkan dulu buku tematiknya. Ini ada 5 soal, ditulis dulu. Soal PPKN. Terus nanti Senin 16 Agustus 2021 ada 5 soal. Yang pertama, hak adalah. Yang kedua, sesuatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga masyarakat dengan penuh tanggung jawab disebut dengan. Yang kedua, sebutkan 2 hak yang harus kita dapatkan sebagai warga masyarakat. Yang keempat, sebutkan 3 contoh kewajiban. Yang kelima, mendapatkan perlindungan hukum merupakan suatu titik-titik yang wajib kita dapatkan. Oke, kalian tulis dulu ya, Ustazah beri waktu dulu. Sambil menulis, Ustazah absen ya. Yang tadi belum Ustazah absen ada Mas Izam. Ada Mas Izam ya. Oke, ada. Mas Rafif ada. Mas Wahyu ada. Oke, berarti hari ini alhamdulillah ikut semua ini. Ada 24 siswa kelas 5A. Oke, kalian tulis dulu ya. Kalau sudah tahu jawabannya, bisa dilihat di buku paket ya, bisa dilihat di modul yang sudah print modulnya ya. Kalau sudah selesai menulis soalnya, bisa dijawab sekalian. Masih ada waktu 10 menit.
Ya, Ustazah beri waktu 10 menit untuk menulis dan menjawab soal PPKN. Mbak Zakira tanya, ada ulangan di bulan Oktober, itu ulangan pas atau asesmen? Insya Allah kalau bulan Oktober itu ada asesmen. Nanti Ustazah berikan info lagi ya. Itu ada asesmen AKM namanya, tapi tidak semua siswa, hanya 30 siswa dari kelas 5A dan kelas 5B ya. Jadi itu tidak semua nanti sudah dari pusat ya, sudah dari dinas nama-namanya. Jadi tidak semua siswa ikut AKM itu. Nah, AKM itu apa? Nanti akan Ustazah jelaskan, ada informasinya lebih lanjut ya. Jadi itu untuk penilaian sekolah ya, untuk penilaian sekolah, tapi kalian yang mengerjakan. Jadi nanti ada soalnya literasi tentang bacaan, ada numerasi itu tentang hitungan gitu ya. Nanti ada informasi lebih lanjut ya Mbak Zakira. Sekarang ditulis dulu soalnya dan dijawab juga. Masih 7 menit lagi ya, bisa kalian jawab sekalian. Oke, kalau sudah selesai nanti bisa difoto lalu dikirimkan ke Ustazah.
Sudah. Belum. Iya, masih 3 menit lagi. Masih 3 menit lagi, nanti Ustazah lanjutkan ke materi SPDP ya. Oke, 1 menit lagi ya. Satu menit lagi. Yang belum selesai bisa di screenshot sekarang. Boleh di screenshot dulu soalnya. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Ya, silakan Mas Ejar yang mau ke kamar mandi bisa ke kamar mandi dulu. Setelah ini saya sampaikan untuk materi selanjutnya. Sudah selesai belum? Sudah ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tematik selanjutnya yaitu SPDP. Sebentar. Bisa kalian lihat juga di buku tematik. Di buku tematiknya ada di halaman berapa ya? Di halaman 59. Di buku paket ada di halaman 59. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang properti tari. Ya, apa saja jenis-jenis properti tari, contoh-contohnya, lalu tari-tariannya apa saja kita pelajari hari ini, ya. Nah, di halaman 59 tema 2 bisa kalian lihat di situ, kakek Hussein mempunyai cucu laki-laki yang seumuran dengan Edo yang bernama Dani. Nah, Edo dan Dani sering bermain bersama. Siang itu mereka bermain menggunakan bola kecil. Setelah bermain, Dani mengajak Edo ke rumahnya. Di dalam rumah Dani, Edo melihat berbagai macam topeng. Kata Dani, topeng-topeng itu ada properti tari. Nah, ternyata Hussein itu adalah seorang penari. Jadi,
Di rumahnya si Dani ya, di rumahnya si Dani itu ada pajangan-pajangan topeng banyak sekali seperti ini. Nah ternyata ini adalah properti tari milik kakeknya. Nah ternyata kakeknya Husein ya, ini kakek Husein itu adalah seorang penari ya. Nah banyak tarian ditarikan menggunakan properti. Salah satu jenis tari menggunakan properti adalah tari topeng. Tari topeng seperti ini. Sesuai namanya, penari tari topeng menggunakan topeng. Gambar berikut ini menunjukkan salah satu contoh tari topeng. Penari pada gambar sedang menarikan tari klono topeng. Ya, ini adalah tari klono topeng. Di buku kalian juga ada, di buku tematik halaman 59 ya. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud properti tari? Apa sih yang dimaksud properti tari? Properti tari itu adalah atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Ya, semua alat yang digunakan sebagai pelengkap pementasan. Coba kalian amati dulu, ya. Ini pengertian properti tari. Oke, jadi di Indonesia ya, di Indonesia itu memiliki banyak tari tradisional. Ada banyak sekali tarian yang ditarikan menggunakan properti. Properti tadi adalah atribut yang dibawa oleh penari saat menampilkan tariannya. Nah, properti tari juga disebut sebagai semua alat yang digunakan sebagai pelengkap pementasan ya. Jadi ini contohnya tari piring, tari payung, tari piring menggunakan piring, tari payung menggunakan payung. Oke, selanjutnya properti tari itu ya. Salah satu jenis tari yang menggunakan properti tari adalah tari topeng. Sesuai dengan namanya, penari topeng menggunakan properti topeng untuk menari. Jadi ini tari klono topeng, dia menggunakan topeng. Nah, apa fungsi dari properti tari? Fungsinya adalah untuk menunjukkan identitas tarian yang sedang ditampilkan ya. Jadi untuk menunjukkan identitas tarian yang sedang ditampilkan. Nah, fungsi properti tari adalah sebagai penambah nilai keindahan. Jadi selain untuk menunjukkan identitas, juga sebagai penambah keindahan tarian yang ditampilkan. Selain itu juga sebagai media penyampai pesan atau makna yang terkandung dalam gerakan tari yang dipertunjukkan. Jadi setiap tarian itu mempunyai makna sendiri ya, dan jadi bisa juga menggunakan properti itu untuk menyampaikan pesan atau makna dari tarian tersebut. Oke, selanjutnya apa dasar pemilihan properti tari? Nah, dalam memilih properti untuk tarian itu ada dasarnya, ada unsur-unsurnya. Yang pertama itu adalah alat yang dijadikan properti tari harus menyimbolkan atau menggambarkan makna gerakan tari. Jadi misalnya tari piring, berarti menggunakan piring kan? Jadi nggak menggunakan payung, namanya tari piring, jadi menggunakan piring. Namanya tari payung, menggunakan payung. Oke, selanjutnya alat yang digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari ya. Jadi alat yang digunakan tidak boleh menghambat gerakan tari, jadi tidak menyusahkan penarinya ya. Selanjutnya alat yang digunakan harus menyatu dengan gerakan, pakaian, dan makna dari gerakan tari. Jadi harus menyatu. Jadi untuk memilih properti tari itu ada syarat-syaratnya, ada 3 syarat. Selanjutnya ini contohnya tari piring dari Sumatera Barat, dia menggunakan piring ya, menggunakan properti yaitu piring. Ini tari piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya ini tari payung. Tari payung. Tari payung ini juga dari Sumatera Barat. Jadi tariannya ini menggunakan propertinya adalah payung ya, bawa payung. Selanjutnya tari serimpi. Ini adalah tari dari Jawa Tengah ya. Ini menggunakan sampur atau selendang. Jadi properti tari dari tari serimpi itu adalah selendang atau sampur.
campur. Oke, selanjutnya Janger ini beli. Kalau Janger propertinya ada menggunakan kipas, jadi membawa kipas. Ini adalah tari Janger dari Bali. Selanjutnya ada tari topeng kelana. Ini dari Cirebon, Jawa Barat. Jadi memakai topeng, menggunakan topeng ini sebagai properti tarinya. Nah, selanjutnya di modul kalian juga sudah Ustazah buatkan tabel ya, tabel jenis apa properti tari. Sudah bukakan. Jadi bagi kalian yang sudah ngeprint modulnya, rangkumannya itu ada. Sudah tampilkan dulu. Nah, di sini sudah Ustazah tampilkan ya. Bisa kalian perhatikan dulu, ini tabel tarian di Indonesia beserta asal daerahnya dan properti yang digunakan. Us ini untuk apanya, Us? Us, nggak ada suaranya, Us. Iya, sebentar ya. Kalian perhatikan dulu ya, kalian baca dulu ini tarian dan asal daerah serta properti tarinya. Oke, sudah kalian perhatikan ya, di sini ada beberapa properti tari daerah yang ada di Indonesia. Jadi tari di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Di sini Ustazah beri contoh 20. Ada 20 tarian ya. Ada tari baksa dari Kalimantan Selatan menggunakan rangkaian bunga atau bogam. Lalu ada tari baksa dadap menggunakan busur panah. Nanti bisa kalian baca di modul kalian ya. Oke, selanjutnya. Nah, sebelum kita melaksanakan peragaan tari, itu ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Tujuan persiapan yaitu adalah agar peragaan karya tari berhasil dengan baik dan pantas untuk ditampilkan di depan orang lain. Unsur-unsurnya ada 6. Di buku kalian juga sudah ada ini. Di buku tematik itu ada di halaman 89. Di halaman 89 juga sudah ada ya unsur-unsur yang harus dipersiapkan untuk peragaan tari. Yang pertama adalah menentukan bentuk karya tari. Jadi kita harus menentukan ya bentuk karya tarinya itu
mau tari tunggal, tari sendirian, atau tari berpasangan itu berarti 2 orang. Ada tari yang berkelompok itu berarti lebih dari 2 orang. Lalu bentuk karya tari perlu ditentukan sebelum diperagakan di depan penonton karena berkaitan dengan unsur yang lain. Nah, setelah menentukan bentuk karya tarinya, kita memilih karya tari. Pemilihan karya tari harus disesuaikan dengan bentuk tari. Sebagai contoh, jika bentuk tari yang dipilih tari berpasangan, jadi memilih tari yang berpasangan. Selanjutnya yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Nah, untuk memilih properti tari tadi sudah Ustazah jelaskan ya, ada beberapa syaratnya. Lalu yang kelima adalah menentukan iringan tari, musiknya. Yang keenam, memilih busana tari. Jadi ada 6 unsur yang dipersiapkan untuk peragaan karya tari. Oke, selanjutnya hari ini adalah tugasnya itu ada 2, ada tugas pengetahuan, ada 5 soal ini, dan tugas portofolio. Nah, tugas portofolionya ini nanti adalah kalian menari piring ya, tari piring ya, videonya, video tarinya nanti Ustazah kirimkan ya. Di YouTube sudah ada. Kalau kalian mau mencari di YouTube, tulis tari piring SD Islam Al-Huda 2. Di situ ada videonya Ustazah dan Ustazah Dita dan Ustazah Solihah ya. Ada di situ contoh tari piring. Di situ nanti ada materinya. Nah, di bagian akhir-akhir itu ada contoh tutorial tarinya ya. Tarinya ada 3 contoh. Yang pertama itu menggunakan ketukan buat latihan. Yang kedua tadi ada ketukan dan musiknya bisa buat latihan dulu. Nah, yang terakhir yang ketiga ini musik saja. Jadi kalau kalian sudah hafal gerakannya bisa menggunakan musik tersebut ya untuk iringan musiknya. Nah, pengiriman videonya itu terakhir hari Senin ya, hari Senin depan. Jadi masih lama, kalian berlatih dulu, kalau sudah siap bisa minta tolong ke ayah bundanya untuk memvideokan kalian menari tari piring ya. Ini ada 5 soal, kalian tulis dulu. Nanti Ustazah kasih tahu contoh tariannya ya. Oke, bisa kalian tulis dulu, ada 5 soal ya.
Hmm. Oke, kalian tulis dulu, bisa langsung kalian kerjakan juga ya. Masih ada waktu 10 menit, masih ada waktu 10 menit. Nah, nanti bisa dikerjakan sekalian. 10 menitnya lagi nanti Ustazah beri tahu contoh videonya. Nanti juga bisa kalian lihat di YouTube ya. Oke, kalian tulis dulu. Setelah ini pelajarannya bahasa Jawa sama Ustazah Debi. Jadi bisa kalian siapkan buku bahasa Jawanya ya. Oke, masih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Setelah itu Ustazah bukakan videonya tutorial yang ada di YouTube ya.
Oke, sudah selesai. Terus 2 nomor Oke. lagi. Belum, Ya. masih ada waktu 5 menit. Oke, sudah selesai. Sudah, Us. Belum, masih 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Sudah. Nanti 9:10 bisa ada kasih tahu contoh karyanya. Oke, sudah selesai. Sudah Terus. ya. Oke, sekarang Ustazah kasih tahu videonya. Jadi kalian bisa melihat. Nah, bisa kalian buka di channel sekolah ya. Nanti kalian ketikkan di sini tari piring. Nah, nanti keluar ini kelas 5 SPDP properti tari. Gerakan tari piring anak-anak ragam 1. Nah, di sini nanti di menit ini bentar. Nah, di menit 2:13 ini ada tutorialnya ya. Ada yang pertama tutorialnya ini menggunakan ketukan ya, ini menggunakan ketukan. Ini siapa ini yang masih nyala? Oke. Nah, selanjutnya nanti ada yang versi ketukan dan musik, dan yang terakhir ini ada yang musik saja. Oke.
Oke, nanti bisa kalian lihat di YouTube channel sekolah, kalian ketikkan tari piring SD Islam Al-Huda 2. Ada videonya Ustazah sama Ustazah. Oke, mungkin ada pertanyaan tentang tadi PPKN, kita sudah membahas hak kewajiban ya sama musyawarah. Nah, yang SPDP tadi membahas tentang properti tari. Oke, Mas Rifki ada pertanyaan? Gimana Mas Rifki? Apa itu tari dengar itu yang disebutin propertinya itu satu apa lebih? Gimana Mas Rifki? Maaf, suaranya kurang jelas. Gimana? Apa itu propertinya tari dengar kan ada banyak banget yang disebutin berapa? Satu apa? Oh, yang soal latihan soal tadi ya? Ya, disebutin Yang berapa? latihan soal tadi satu saja. Kan sebutkan 3 nama tari properti, ya kan? Sebutkan 3 nama tari beserta propertinya. Jadi misalkan tari piring menggunakan piring, tari payung menggunakan payung, seperti itu. Jadi propertinya cukup satu saja. Oke? Mungkin ada pertanyaan lain? Untuk tari piringnya terakhir dikumpulkan Senin depan. Iya betul, Senin depan tanggal 22, tanggal berapa ya? Hari ya, tanggal 22, 23, maaf 23 Agustus ya. Tanggal 23 Agustus terakhir pengirimannya. Nah, kalau yang di video tadi, karena videonya itu adalah video tahun lalu, nanti abaikan saja kalau ada tulisan terakhir pengiriman itu video tahun 2020 ya. Jadi abaikan tulisan yang di akhir di video. Nah, kalau kalian terakhirnya adalah hari Senin depan tanggal 23 Agustus. Ya, sebentar, sekarang selanjutnya ada Ustazah Devi. Sebentar ya.
Oke, bisa disiapkan dulu buku bahasa Jawanya ya. Oke, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat belajar di rumah, tertib ibadahnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Halo, anak-anak. Dengar suara Ustazah? Dengar ya, alhamdulillah. Nah, tadi sudah belajar tematik sama Ustazah kita ya. Nah, sekarang kita lanjutkan belajarnya, yaitu ulangan bahasa Jawa kelas 5. Oke. Masih semangat? Masih? Coba. Masih semangat? Terus kasih Oke. Pinter. Nah, kemarin masih ingat di ulangan siji bocah-bocah belajar nopo? Teng ulangan siji bocah-bocah belajar bab nopo? Tes narasi, deskripsi, Pinter, masih ingat semua, alhamdulillah. Ada ulangan siji bocah-bocah sinau bab teks narasi kalih teks deskripsi. Nggih. Nah, sakniki pancine bocah-bocah sinau ulangan loro bab lelakoning urip nggih. Nah, ing ulangan kalih niki bocah-bocah bakal sinau teks pawarta nggih utawa berita nggih. Sampun disiapaken buku tulis kalih buku tantri basa Jawine? Sampun, alhamdulillah. Oke. ampun. Oke, pinter. Sebentar. Sudah terlihat atau belum di presentasinya? Sudah? sudah, Us. Dinten menika bocah-bocah pas gangsal bakal sinau bab pawarta, nggih. Nah, sinten sing sampun ngertos pawarta niku punapa? Sinten sing semerep pawarta niku napa? Coba. Siapa yang tahu? Pawarta itu apa ya? Siapa yang tahu? Coba, Mas Rafif, coba Mas Rafif. Mas Rafif tahu, Mas Rafif, pawarta itu apa? Sudah belajar rangkumannya? Rangkuman kemarin sudah dibaca? Belum? Rangkuman yang Ustazah kirim? Belum ada yang baca? Oke, tidak apa-apa. Baik. Pawarta ing basa Jawa iniku nggih, pawarta artine nggih punika berita nggih. Jadi pawarta itu adalah berita ya.
Pawarta itu apa, anak-anak? Pawarta itu Berita. berita. Berita, pinter. Sakniki ditingali buku nih halaman 22. Buku Tantri halaman 22 ditingali. Nggih. Wonten gambar napa teng mriku? Wonten gambar 2, nggih. Gambarnya apa? Banjir ya. Oke. Gambar yang pertama napa niku? Wonten gambar tanah longsor nggih. Nah, Ya us. gambar siji gambare tanah longsor. Kang gambar nomor kalih nggih punika gambar banjir. Nah, sakniki bocah-bocah kelas 5 niki napa nate meruwi kedadian kados mengaten? Anak-anak apa pernah melihat kejadian seperti ini di gambar? Pernah us. Pernah us. Oke, Mas Java. Oke. Coba di mana Mas Java? Pas ke gunung us dulu tamasya lihat. Oh iya. Oke. Tanah longsor di gunung katanya Mas Java. Nah, betul sekali. Jadi tanah longsor itu maksudnya pegunungan adalah rawan longsor. Nah, jadi pasti sering ya mengalami tanah longsor. Coba yang gambar 2, banjir, siapa yang pernah melihat? Saya us. Java, Mas Java lagi. Gimana Mas Java? Di rumah pernah, di pasar juga pernah us sering. Oh, di pasar nih. Nah, Rumahku juga pernah ya, kadang. menurut bocah-bocah pas gangsal niki, gambar-gambar tanah longsor, banjir niku nyata napa mboten? Nyata. Oke, nyata nggih. Nyata us banyak. Oke, pinter-pinter nyata. Jadi, pawarta itu kabar sing nyata nggih. Oh ya, Mas silahkan minum. Oke, yang minum silahkan, nggak apa-apa. Oke. Jadi pawarta itu kejadian sing pasti nyata, nggih, pasti benar-benar terjadi, ngoten. Sampun paham niki? Oke. Sampun. Kita lanjut lagi. Nah, sakniki pangerten wacan pawarta, nggih. Wacan pawarta yaitu andaran marang liyan ngenai kejadian kang nyata. Uga bisa diartikake wacan kang ngemot sawijining kabar kang arep dikandhakake marang wong kang nyemak utawa maca pawarta. Nah, jadi seperti yang Ustazah jelaskan tadi bahwa wacan pawarta adalah bacaan mengenai kejadian atau peristiwa yang nyata. Nah, jadi itu pengertian atau pengertian saking pawarta. Nggih. Coba, sudah paham semuanya? Sudah us. Oke, bentar. Coba Mas Izam. Mas Izam dari tadi sudah menguap. Nah, oke, Mas Izam coba dibaca Mas Izam biar tidak ngantuk Mas Izam. Pangerten Mas Izam. Pangerten wacan pawarta. Wacan pawarta iku andaran marang liyan ngenani kedadean kang nyata. Oke, pintar. Sudah Uga Mas Izam. bisa diar. Oke, Yang terima bawahnya kasih. iya nggak us? Iya, nggak apa-apa. Coba sama bawahnya. Uga bisa diartine wacan kang ngemot sawijining kabar kang arep dikandhakake marang wong kang nyemak utawa maca pawarta. Oke. Atur nuwun Mas Izam. Oke. Atas nama CV Prima itu siapa ya?
Mas Gusti Us. Oh, Mas Gusti. Iya, Mas Gusti, ada apa, Mas Gusti? Ada apa, Nak? Mas Gusti? Oh, mungkin Mas Gusti tadi mau izin minum atau tidak ke kamar mandi mungkin. Oke, tidak apa-apa. Baik. Mas Enza sudah? Oke. Dibaca dulu? Sudah? Oke, Ustazah ulangi lagi. Angerten saking ngajan pawarta yaiku andaran marang liyan ngenai kedadian kang nyata. Uga bisa diartikake pacan kang ngemot sawajining kabar kang arep dikandhakake marang wong kang nyemak utawa maca pawarta. Oke. Saking niki sinten sing dereng paham? Ayo coba yang belum paham silakan bertanya ya. Jika belum paham segera bertanya biar nanti mudah mengerjakan soalnya ya. Dan kemarin PH-nya juga ada yang masih di bawah KKM ya. Apa-apa. Mulai dari sekarang coba yang belum paham silahkan bertanya ya. Nanti biar nilainya bagus-bagus semua. Oke. Sampai sini sudah paham semua? Sudah. Oke. Baik. Kita lanjut lagi jika sudah paham. Nah, ini pawarta ana loro yaiku pawarta kanggone wong kang kaping kalih ya punika wonten pawarta kanggone layang kabar nggih. Pawarta kanggone wong yaiku andaran ngenai kedadian utawa andaran. Oh ya Mas Izam, silahkan Mas Izam. Ya, ulangi lagi. Pawarta kanggone wong yaiku andaran ngenai kedadian utawa andaran manungsa kang perlu diweruhi. Nah, dene pawarta kanggone layang kabar yaiku wujudake andaran katerangan utawa jlentrehan kang dibutuhake masyarakat. Nah, jadi perbedaan dari pawarta kanggone wong kalih kanggone layang kabar yaitu terletak pada tujuannya. Jika pawarta kanggone wong tujuannya hanya untuk orang lain ya. Jika pawarta kanggone layang kabar itu tujuannya lebih meluas yaitu kepada masyarakat. Ngoten nggih? Sampun paham? Sampun. Oke. Lanjut malih. Nggih. Nah, coba dibuka buku tantrinya halaman 25. Coba dibuka halaman 25. Di sana ada tuladhane layang kabar basa Jawa awujud kalawerti nggih. Awujud kalawerti. Coba dibuka sudah semua? Coba Mas Rafif, sudah Mas Rafif? Oke, Mas Rifki sudah dibuka? Halaman berapa, Us? 25, Nak. Ampun. Oke, sudah ya? Lagi nyari buku. Masih nyari, tapi belum disiapkan. Oke, yang sudah buka silakan dicari tuladhane layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. Ayo. Siapa yang sudah ketemu? Sudah ketemu? Daus. Coba, Mas Jeva sudah ketemu Mas Jeva? Sudah, Us, dari tadi. Sudah, Oke, Mas Us, dari Jeva, tadi. kameranya. Oke, coba nyalakan kameranya, Nak.
Coba Mas Java baca, Mas Java. Tuladhane layang kabar basa Jawa. Enten napa mawon saking buku niku? Tuladhane wonten. Yang 24 atau 25, Us? 25, Nak. 25. Jenis Ya, pawarta, Us. Atasnya tuladhane layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. Semerap? Oh iya, Us. Ya, coba dibaca Mas Java. Tuladhane wonten apa mawon saking mriku? Tuladha layang kabar basa Jawa awujud kalawarti. 1. Jayabaya. 2. Panjebar semangat. 3. Jempari. 4. Mekarsari. 5. Joko Lodang. 6. Lengkap. Oke, pinter Mas Java, matur dulu Mas Java. Jadi, tuladha saking layang kabar basa Jawa iku contohnya sing buku wonten gangsal nggih. Sing pertama wonten Jayabaya. Ini satu Pak. Jadi gimana? Ini berarti bulan. Ribon. Kabare. Us, gak ada suaranya. Ustazah ke-mute itu. Mikrofonnya Ustazah mati, Us. Mikrofonnya belum nyala mikrofonnya, Us. Mikrofonnya Tapi kayaknya ada orang. Banyak ustazah, jadi di mute dulu. mikrofonnya, Us. Oke, maaf ya. Tadi mungkin kepencet ya. Jadi saya ulangi lagi. Tuladhane layang kabar ing basa Jawi ing buku tantri wonten gangsal nggih. Ingkang pertama wonten Jayabaya. Ingkang kaping kalih wonten Panjebar Semangat. Ingkang kaping 3 wonten Jemparing. Kaping sekawan wonten Mekarsari. Nomor gangsal wonten Joko Lodang. Nah, semua itu adalah contoh kabar atau layang kabar cetak nggih atau koran nggih. Sampun semerep koran sedanten nggih. Sudah tahu koran semua? Tahu. Oke, sudah ya. Jadi semua itu tadi adalah judul korannya ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis kabar layang, nggih. Kebutuhan manungsa bab warta mesti beda-beda. Mulane ana kabar layang sing warna-warna. Ana kalawarti, kaping kalih wonten Ariwati nggih. Kalawarti inggih punika warta utawa kabar kang diterbitake kala-kala utawa ora saben dina
Inggon Saseng lan sapanunggale. Jadi di dalam kalawarti ini maksudnya kabar yang tidak diterbitkan setiap hari. Bisa diterbitkan 1 minggu sekali, bisa diterbitkan 1 bulan sekali, atau seterusnya ya. Jadi kalawarti itu kabar yang diterbitkan tidak setiap hari ya. Kaping kalih nomor 2 wonten Ariwati. Wonten Ariwati yaiku warta utawa kabar kang diterbitake saben dina. Nah, tadi kalawarti itu tidak diterbitkan setiap hari. Tapi jika Ariwati pasti diterbitkan setiap hari, nggih. Sampun paham sedanten niki perbedaan kalawarti kalih Ariwati? Sampun paham. Oke. Oke. Lintune sampun paham? Oke. Mas Izan sampun paham Mas Izan? Udah. Oke. Mas Milano Ezar sudah paham? Apa? Sudah paham? Putus. Oke. Jika sudah semua, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, saat niki kita lanjutkan kepada ciri-ciri wacana pawarta. Ciri-ciri pawarta wonten kalih. Pisan isine ngemot kabar. Ingkang kaping kalih nggih punika critakake sawijining prastawa utawa peristiwa. Jadi ciri-cirinya ada 2. Pawarta pasti ada 2. Yang satu pasti berisi kabar utawa isine ngemot kabar. Ingkang kaping kalih nggih punika nyritakake sawijining prastawa. Ya, pasti yang kedua ini ciri-cirinya adalah menceritakan sebuah peristiwa. Nggih. Lanjut malih. Lah niki tuladane saking pawarta. Coba Mas Rafif, coba Mas Rafif dibaca Mas Rafif. Atau bisa baca di bukunya halaman 24. Kalau di buku halaman 24. Us, kalau baca di sini nggak apa-apa, Us. Tidak apa-apa. Coba Mas Rafif, dengar suara Ustazah, Mas Rafif. Dengar. Oke, Mas Rafif silakan dibaca, Mas Rafif. Tuladhane pawarta. Kegiatan pramuka ing sekolah daya kekuatan kang gedhe kanggo narik kawigatene bocah. Kegiatane kang maneka warna lan nyenengake bisa nulukake semangat. Salah sijine kegiatan kasebut yaitu Indonesia Scouts Challenge ISC 2015 sampai 2016. Makarya bebarengan antara Kuatir Nasional Gerakan Pramuka lan Jawa Post Group. Indonesia Scouts Challenge mujudake kegiatan kemah lan menaka warna lomba kanggo adik-adik Panggalang Ramu kelas 5 lan kelas 4 SD. Kegiatan iki kaleksanan wiwit tingkat kabupaten, provinsi lan nasional. Sapa kang menang ing tingkat kabupaten bakal dikirim lomba ing tingkat provinsi. Oke, stop dulu Mas Rafif. Oke. Terima kasih Mas Rafif. Silahkan diteruskan. Maaf, Mbak Sabita Kanza. Coba diteruskan. Diteruskan ya Mbak, tadi Mas Rafif sudah sampai mana membacanya? Silakan diteruskan. Puncak kegiatan ISI saben regu
kang makili provinsine bakal budal lomba ing tingkat nasional championship kang digelar watara nyandang juara nasional. Minangka bebungahe regu-regu juara mau duwe kadolangan dijak dolan menyang Amerika Serikat serta diparingi tabungan pendidikan. Oke. Terima kasih, matur nuwun, Mbak Sabita Kanza. Oke. Nah, nggih. Ing tuladha pawarta niki wau sampun diwaos kalih Mas Raffi kalih Mbak Sabita Kanza. Nah, niki wau isine ngumet napa? Tentang napa niki wau? Mbak, isine tentang napa? Pawarta. Ayo, siapa yang bisa? Isinya tadi tentang apa yang dibacakan tadi? Tentang kegiatan pramuka. Nah, pinter. Kegiatan pramuka. Oke, pinter Mbak Sabita Kanza. Nah, sapa mawon sing melu? Sing melu lomba sinten mawon? Coba, sing melu lomba sinten mawon ya? Di dalam teks itu yang ikut lomba siapa saja? Coba Ustazah panggil Mas Rifki, coba Mas Rifki. Siapa saja Mas Rifki? Siapa saja Mas Rifki? Mas Rifki? Halo. Oke. Regu-regu juara, katanya Mas Rifki regu-regu juara. Siapa yang bisa coba? Ada yang bisa coba? Adik-adik penggalan ramu kelas 1. Oke. Jadi yang ikut tadi ada bocah penggalang rampu, nggih. Wonten kelas sekawan kalih kelas gangsal SD, pinter. Oke. Lanjut malih. Neng ngendi ku mau lombane ing ngendi? Lombane dilaksanakan dateng pundi? Ayo, datang pundi lombane? Kalian pinjam pensil, temennya Haru pensilnya patah. Coba. Pensilnya lagi. Siapa yang bisa jawab coba? Nanti Ustazah Amerika berikan nilai. Serikat, Us. Oke. Ning Amerika Serikat. Iku napa? Ing Amerika tuh napa? Lombanya, Us. Us, nggak ada suaranya, Us. Us. Mirip. Halo Mas Azza.
keluar lagi. Us, nggak ada suaranya. Halo Us. Halo Us, apa kabar Us? Baik-baik saja. Usnya keluar, woi. Oh. Nah, udah itu. Ya. Oke, maaf ya, jaringan di sini. Sudah terlihat semua? Udah. Poinnya? Sudah ya? Oke. Nah, jika anak-anak menemukan teks Pawarta, jika menemukan soal teks Pawarta ini, ya, tolong apa yang diberitakan ya. Jadi dibaca dulu, dipahami terlebih dahulu ya, agar tidak salah lagi menjawabnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jenisnya pawarto, nggih. Jenisnya pawarto wonten sekawan nggih, diperang dados sekawan. Wonten ya Mas Izam, silahkan. Oke. Jadi jenisnya pawarto diperang dados sekawan. Yang pertama nggih punika di dasar isine. Ingkang kaping kalih wonten ade dasar sumbere. Kaping 3 nggih punika wonten ade dasar bobot fakta. Ingkang kaping sekawan nggih punika wonten ade dasar sumebare pawarta utawa wilayah. Nah, sekarang yang pertama ade dasar isine bisa awujud pawarta bab pendidikan, agama, politik, kawarasan, ekonomi, hiburan, lingkungan, hukum, tetanen, lan olahraga. Nah, jadi 10 ini dosa iki yaitu pawarta ade dasar isine ya. Jadi berita yang isinya itu mencakup ini pasti ade dasar isi, nggih. Yang kaping kalih ade dasar sumbere, nggih. Ade dasar sumbere wonten 3. Yang pertama fakta, nggih. Yaitu pawarta kang saka kedadian langsung utawa nyata, nggih. Kaping kalih wonten pawarta opini, nggih punika pawarta kang awujud andharan wong kang ngalami sawijining kedadian. Kang kaping 3 wonten pawarta campuran antarane kedadian lan panemu narasumber kang ahli ing bab kedadian. Nah, jadi pawarta ade dasar sumbere diperang dados 3, terbagi menjadi 3. Pertama wonten fakta, kedua wonten opini, nomor 3 Ganti Bang Desito. kita lanjut lagi. Nah, ingkang kaping 3 wonten pawarta ade dasar bobote fakta. Nah, ade dasar bobote fakta inggih punika diperang dados sekawan ya, dibagi menjadi 4 yaitu pawarta fakta utawa kedadiane pancen bener ana nggih. Ingkang kaping kalih wonten pawarta ditambah bab kedadian. Yang kaping 3 wonten pawarta opini, yaitu bisa awujud andharan wartawan ya. Nomor 4 pawarta apus-apusan. Oke. Maksudnya ade dasar bobot fakta niki yang pertama
pawarta fakta. Nah, jadi kalau fakta pasti kejadian di dalam berita yang ditulis itu pasti ada, pasti benar terjadi ya. Nomor 2, pawarta ditambah bab kejadian. Nah, ini berita yang ditambahkan peristiwa-peristiwa. Oke, jadi tidak hanya satu peristiwa. Nomor 3 wonten pawarta opini. Nah, jadi di dalam berita atau pawarta opini ini yaitu hanya berwujud opini atau pendapat seorang wartawan saja ya. Yang keempat, pawarta atau berita hapus-hapusan, maksudnya berita yang tidak benar atau tidak benar-benar terjadi. Ngaten nggih, saking niki paham sedanten perbedaannya? Paham. Ampun. Lek sampun coba Ustazah mau tanya, tadi kan sudah membaca teladani pawarta. Oke, tentang lomba atau kegiatan pramuka tadi. Nah, coba dari contoh tadi, kegiatan pramuka tadi, jika dimasukkan ke AD dasar bobotnya fakta, masuk yang mana coba? Masuk yang mana? Ini masuk sampean. Coba masuk yang mana tadi? Coba Mas Rifki. Halo Mas Rifki, coba tadi sudah siapa tadi yang baca? Mbak Sabita Kanza tadi sudah membaca juga tuladani pawarta. Nggih. Wow, bahas tentang kegiatan pramuka. Oke, Mbak Gendis, monggo. Nggih. Coba kegiatan pramuka ing lacan iku mau masuk adi dasar bobote fakta napa nggih? Nomor pinten? Napa pawarta fakta? Napa pawarta opini coba? Tadi tuladane masuk pawarta napa? Pawarta? Coba Mas Rifki. Ayo Mas Rifki. Masuk pada pawarta napa? Fakta. Oke, fakta, pinter. Nggih. Jadi tuladane wacan iku mau masuk ing pawarta fakta. Oke, pinter. Nah, lanjut nggih. Nah, sakniki pawarta ada dasar sumebare pawarta atau wilayahnya ya. Pawarta ada dasar sumebare pawarta utawa wilayah dipérang dados sekawan nggih. Wonten pawarta lokal. Wonten sing kalih wonten regional, nomor 3 wonten nasional, nomor sekawan wonten internasional. Nah, ingkang pawarta lokal inggih punika kabar sing dimomot sajroning wilayah kabupaten utawa kota. Nggih. Kaping kalih regional yaiku pawarta sing dimomot ing daerah provinsi. Nggih. Ingkang ketiga pawarta nasional yaitu wilayah mencakup negara. Yang terakhir nomor sekawan wonten pawarta internasional. Nah, iku antar negara utawa donya nggih. Saking pawarta adhedhasar sumebare pawarta niki sampun jelas sedaya? Jelas. Oke, jelas. Baik. Seperti biasanya anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian, Ustazah beri soal, ya, ada 5 soal, silahkan ditulis dulu. Oke, sambil menulis Ustazah jelaskan maksud soalnya, ya.
sambil menulis saya jelaskan. Nomor 1 wonten terangno apa sing diarani pawarta. Nah, jadi nomor 1 ini mengenai pangerten pawarta atau berita nggih. Nomor kalih wonten soalé apa wae sing dadi cirine pawarta. Jadi nomor 2 ini menyebutkan ciri-ciri pawarta. Oh iya Mbak, silahkan. Mau izin minum, enggak apa-apa. Nomor 3 sebutno jenise pawarta. Nah, iku wau sampun dibahas nggih jenis-jenis pawarta. Insyaallah saged ngerjakaken sedaya nggih. Nomor 51 wonten soale sebutno jenise pawarta manut bobot wilayah. Nah, jadi tadi barusan terakhir ini dibahas tadi ini pawarta bab wilayah. Yang terakhir apa tegese kalawarti. Nah, ini tadi juga sudah dibahas di awal tadi sudah dibahas kalawarti. Jika lupa silahkan dibuka-buka buku tantrinya, di situ juga ada semua nak ya. Jadi Ustazah mohon dikerjakan maksimal ya, semaksimal mungkin biar nilainya nanti bisa membantu nilai-nilai yang kurang bagus ya kan. Nggih. Saben untuk nomor pinten? Masih nomor 1, Us. Oke, silakan ditulis, Mbak. Diselesaikan dulu, tidak apa-apa. Jam 10. Oke, berhubung sudah jam 10, yang belum menulis soalnya nanti Ustazah kirim ya PPT-nya, nanti dibuka-buka lagi, dipelajari lagi, dan ditulis soalnya ya. Soalnya wajib ditulis ya, tidak hanya jawabannya saja, oke? Ya, semua. Oke. Besok tanggal merah ya, libur 1 hari. Ya. Oke, senang semua, tapi ingat tugasnya harus tetap dikerjakan hari ini ya. Ustazah tunggu sampai jam 8 wengi ya, sampai jam 8 malam. Oke, siap semua? Us. Apa, Us? Oke. Siap, Us. Oke, baik. Ulangan basa Jawa dinten menika sampun cekap, nggih. Ustazah ingatkan lagi untuk anak-anak tugasnya harus dikerjakan ya, tidak boleh ditimbun-timbun, nanti tidak selesai dan tidak mengerjakan semua ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan membaca surat Al-Asr. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
أشهد الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Alhamdulillah. Baik, anak-anak jangan, kalau besok libur tetap di rumah ya, tetap di rumah, jaga kesehatannya, makan makanan yang bergizi. Demikian pesan Ustazah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah semua. Kaget.